Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hasna Rianti dengan nomor pokok mahasiswa 222151028. Nah, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Multimedia Pembelajaran KRSA. Nah, sekarang kita langsung saja ke video pembelajarannya. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, di sini ada perkenalan mengenai diri saya sendiri. Nah, saya Hasna Rianti dengan nomor pokok mahasiswa 222151028. Saya berasal dari KRSA mata kuliah Multimedia Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nah, saya sudah merangkum beberapa segmen dalam pembelajaran kali ini. Nah, di fase 1 kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang kedua itu ada peta konsep, yang ketiga ada materi, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada kuis serta penugasan. Jika kalian dirasa sudah memahami atau sebelumnya pernah mempelajari materi mengenai transformasi geometri ini, kalian bisa langsung ke kesimpulan ataupun kuis dan penugasan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini memuat 4 poin pokok, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan mengenai pengertian transformasi geometri dan jenis-jenisnya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang kedua itu siswa mampu memahami dan menjelaskan setiap jenis transformasi geometri beserta contohnya dengan tepat. Yang ketiga, ada siswa mampu menerapkan konsep transformasi geometri untuk menyelesaikan contoh soal dan kuis secara mandiri ataupun berkelompok. Dan yang keempat ialah siswa menunjukkan sikap aktif, teliti, dan antusias dalam proses pembelajaran transformasi geometri pada kesempatan kali ini. Nah, kita langsung ke peta konsep. Nah, pada peta konsep kali ini, di mana kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis transformasi. Ada apa aja sih pada transformasi ini? Nah, pada transformasi ini kita akan membahas 4 jenis transformasi. Yang pertama itu ialah translasi, yang kedua itu ialah refleksi, yang ketiga itu ialah rotasi, dan yang keempat itu ialah dilatasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ayo kita mulai. Apa arti dari transformasi? Nah, sebelumnya teman-teman semua ada yang tahu nggak apa sih arti dari transformasi itu? Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng. Nah, transformasi merupakan perubahan terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud pada transformasi geometri diantaranya dapat berupa titik, di mana titik itu dapat berupa X, Y, ataupun garis, di mana garis itu bisa berbentuk Y sama dengan AX ditambah B, lalu yang ketiga itu bentuknya ialah bangun datar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa jenis-jenis transformasi itu ada translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Lalu kita ke jenis transformasi geometri. Yang pertama ialah translasi atau yang sering kita dengar dengan pergeseran. Apa sih yang dimaksud dengan translasi? Apakah teman-teman ada yang bisa menjelaskan mengenai itu translasi? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, definisi dari translasi. Translasi itu adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Translasi tidak mengubah bentuk objek. Jadi, ini ya, eh, gambaran dari translasi, di mana di sini terdapat segitiga ABC yang ditranslasikan sejauh X, Y. Nah, seperti ini. Jadi, eh, translasi itu tidak mengubah bentuk objek. Di sini, eh, objeknya itu ialah segitiga ABC dan ditranslasikan sejauh segimanapun, seberapapun, akan tetap menjadi segitiga ABC dengan besar yang sama. Lalu, garis arah translasi. Nah,
Garis translasi terdiri dari arah pergerakan. Kalau horizontal itu kanan yaitu positif dan kiri negatif. Nah, kalau di vertikal ya kalau ke atas itu positif dan kalau ke bawah itu negatif. Nah, seperti ini. Nah, jadi gimana sih horizontal dan vertikal itu? Nah, kalau horizontal ke sini, jadi arahnya itu ke kanan dan ke kiri. Lalu kalau vertikal itu ke atas atau ke bawah, seperti itu. Nah, adapun garis translasi dapat pula dinyatakan dalam bentuk matriks. Nah, matriks A, B. Nah, di mana nilai A menyatakan komponen horizontal dan nilai B merupakan komponen vertikal. Nah, dari translasi di samping dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini contohnya dari matriks A, B itu misalnya A-nya itu 7 dan B-nya itu ialah 4, di mana nilai 7 ini menyatakan komponen horizontal dan nilai 4 ini menyatakan komponen dari vertikal. Nah, ini contohnya. Kesininya itu plus 7 karena arahnya ke kanan dan ke atas plus 3, seperti itu. Nah, untuk mencari bayangan dari segitiga ABC oleh translasi tersebut, maka di sini A-nya itu diketahui 5,7, B-nya itu diketahui 2,1, dan C-nya itu diketahui 8,2. Nah, gimana sih kita mentranslasikan segitiga ABC ini dengan tepat? Nah, ditranslasikannya itu di sini sejauh 7, matriks 7, 4, di mana kita tambahkan saja matriks 5. Di sini kan A-nya itu 5,7 ya. Nah, di sini matriks 57 ditambah translasinya sejauh 7,4. Jadi matriks 74 sama dengan ditambahin aja yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Di mana 5 ditambah 7 sama dengan 12, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Begitupun dengan hmm, titik B dan C-nya. Ditranslasikan sejauh 7,4. Nah, nanti akan menghasilkan ditranslasi oleh titik A menghasilkan 12,11, di titik B ialah 9,15, dan di titik C ialah 15,6. Lalu, kita masuk ke formula dari translasi ini sendiri. Nah, bayangan titik A, X, Y oleh translasi matriks A, B adalah, nah jadi A aksen, dalam kurung X ditambah A, koma Y ditambah B, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, seperti itu. Nah, jadi di sini misalnya ada titik A, X, Y ditranslasikan sejauh X, Y, di sejauh A, B, nanti akan menghasilkan A aksen, X ditambah A, Y ditambah B, seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis transformasi yang kedua, itu ialah refleksi atau yang sering kita kenal dengan pencerminan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan refleksi? Apakah dari teman-teman semua ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan refleksi? Apakah teman-teman sebelumnya sudah mempelajari tentang refleksi ini sendiri? Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, definisi dari refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang dimaksud berupa garis refleksi. Nah, misalnya di sini saya mempunyai objek dan di sini itu cerminnya. Nah, ini bayangan dari objek yang sudah dicerminkan tadi, di mana seperti kita layaknya kita bercermin saja gitu. Jadi, seperti ini ya, ini objek, ini cermin, dan ini bayangannya. Oke, nah jadi sifat-sifat dari refleksi. Sifat cermin datar adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Nah, gimana sih penjelasan dari ini semua? Nah, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Jadi, jarak ini ke cermin dan juga ini ke sini akan sama. Misalnya, jarak objek titik ini ke cermin itu misalnya tuh 5. Nah, dari jarak ini ke cermin juga akan sama 5, seperti itu. Begitupun dengan titik-titik lainnya akan sama. Misalnya di sini, jarak dari titik ini kepada cermin itu misalnya 3. Nah, otomatis jarak dari cermin ke titik ini juga akan sama 3, seperti itu. Nah, jadi
eh, jaraknya itu akan sama ya. Yang kedua itu objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Jadi misalnya seperti ini, segitiganya itu seperti ini, otomatis cermin kalau dicerminkan bayangannya itu akan seperti ini. Jadi yang titik moncongnya itu akan sama seperti ini, nggak akan jadi di sini ataupun akan jadi di sini seperti itu. Oke, selanjutnya refleksi terhadap sebuah titik. Selain refleksi terhadap garis, ada pula refleksi yang dicerminkan terhadap titik. Contohnya adalah pada kamera pinhole. Bayangan objek akan terbalik dan berputar. Nah, seperti ini ya. Ini objeknya, ini titik refleksinya, dan ini bayangannya. Di sini, ini jarak dari titik ini ke titik refleksi atau pencerminan, dan dari titik ini ke titik ini itu akan sama. Nah, ditandai dengan garis dua seperti ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke macam-macam refleksi. Nah, refleksi yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, di mana titiknya itu X, negatif Y. Seperti ini ya. Ini titik awalnya adalah 8,5. Kita refleksikan sejauh, misalnya sejauh jarak yang sama, nanti akan menghasilkan A aksen 8, negatif 5. Seperti itu. Ini contoh dari refleksi terhadap sumbu X. Ini sumbu X, oke? Nah, kalau ini sumbu Y. Kita yang pertama macam-macam refleksi itu terhadap sumbu X dulu. Sekarang kita masuk ke macam refleksi yang kedua itu refleksi terhadap sumbu Y, di mana titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen, di mana titiknya itu menjadi negatif X, Y. Nah, di sini misalnya kita punya titik awalnya itu ialah negatif 5,6. Kita refleksikan kepada sumbu Y, nantinya akan menghasilkan titik A aksen 5,6. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ialah refleksi terhadap titik asal. Nah, titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah A aksen negatif Y, negatif Y. Nah, di sini kita ambil contoh. Kita mempunyai titik asalnya itu A, 4,3. Nah, kita refleksikan terhadap titik asal. Nah, titik asal itu 0,0 ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil A aksen berupa titik negatif 4,3, negatif 3. Nah, jarak dari titik A ke titik asal dan titik asal ke titik yang sudah direfleksikan itu pasti sama. Nah, ditandai dengan garis dua seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ialah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen Y, X. Di mana kita contohnya itu kita punya garis Y sama dengan X ini ya. Nah, di sini kita punya titik asalnya itu atau titik A-nya itu negatif 2,4. Nah, kita refleksikan sejauh garis Y sama dengan X, nanti akan didapatkan titik A aksen 4, negatif 2, seperti ini. Contohnya. Nah, ini garis Y sama dengan X. Lalu kita masuk ke macam refleksi yang selanjutnya, ialah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di mana titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksen negatif Y, negatif X. Nah, di sini kita sudah mempunyai garis Y sama dengan negatif X. Titik awalnya itu ialah 2,3. Kita refleksikan sejauh Y sama dengan negatif X akan menghasilkan A aksen negatif 3, negatif 2 seperti ini. Oke, kita lanjut ke refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen X, 2K
dikurangi Y. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai garis Y sama dengan K. K-nya itu kita misalkan dengan 5. Nah, titik awalnya itu 6,7. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 5. Nanti akan menghasilkan A aksen 6,3. Di mana ini pengerjaannya ya. Seperti itu. Jadi, X-nya itu tetap. Nah, Y-nya itu kita rubah menjadi 2K dikurangi Y, di mana 2-nya 2 dikali K-nya itu tadi Y-nya itu sama dengan 5, berarti K-nya itu sama dengan 5, jadi 2 dikali 5 dikurangi Y-nya itu tadi berapa? Y-nya itu tadi 7, jadi 2 kali 5, 10, dikurangi 7 sama dengan 3, jadi dihasilkan 6,3, seperti itu. Lalu kita masuk ke refleksi terhadap garis X sama dengan K, di mana titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen 2K dikurangi X, Y. Nah, ini perbedaannya yang diubahnya itu titik X-nya. Kalau tadi titik Y-nya, sekarang titik X-nya. Kita mempunyai misalnya X-nya itu sama dengan 6, garis X-nya itu sama dengan 6, titik asalnya 3,3. Nah, kita hitung dulu. X-nya itu kita rubah menjadi 2K dikurangi X, di mana 2 dikali K-nya itu tadi garisnya itu 6 dikurangi X, X-nya itu tadi berapa? 3. Jadi 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, jadi kita peroleh titik yang sudah direfleksikannya itu A aksen 9,3 seperti itu. Lalu kita akan masuk ke contoh soal. Nah, diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan negatif 5,3, B-nya itu 2,3, dan C-nya itu 4,1, maka tentukan koordinat bayangan segitiga ABC oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu ialah bentuk pemetaan dan yang kedua itu bentuk matriks. Nah, alternatif satu, kita coba dulu ke bentuk pemetaan, di mana tadi yang rumusnya itu X, Y, MX menghasilkan X, negatif Y, di mana tadinya itu nilai A-nya itu negatif 5,3, nilai B-nya itu 2,6, mohon maaf ya, ini typo harusnya 2,6. Jadi 2,6 dan nilai C-nya itu 4,1. Kita cerminkan terhadap garis MX menghasilkan AX sama dengan negatif 5, negatif 3, B-nya itu 2, negatif 6, dan C-nya itu 4, negatif 1. Adapun bisa kita gunakan dengan alternatif 2 ataupun bentuk matriks, misalnya X aksen, Y aksen, sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY. Nah, seperti ini. Sehingga akan menghasilkan XA aksen, XB aksen, dan XC aksen, YA aksen, YB aksen, dan YC aksen. Nah, nanti kita tinggal masukkan nilai-nilai ininya. Oh. Lalu kita masuk ke jenis dari transformasi geometri. Yang ketiga ialah rotasi, atau yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai perputaran. Apa sih rotasi itu? Nah, ada yang tahu? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, definisi dari rotasi. Rotasi itu merupakan salah satu bentuk transformasi dengan memutaran suatu objek berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Di sini, misalnya, pusat rotasinya itu ini, dan ini sudutnya itu alfa. Nah, jadi arah rotasinya itu ini. Oke. Arah rotasi yang berlawanan dengan jarum jam bernilai positif. Kalau berlawanan jarum jam bernilai positif, sebaliknya arah rotasi yang searah dengan jarum jam bernilai negatif. Nah, kalau kita harus ingat bahwa kalau searah jarum jam itu negatif dan berlawanan dengan arah jarum jam itu nilainya positif. Nah, contohnya, contoh arah dari rotasi. Kita punya objek di sini, objeknya apa, teman-teman? Nah, oke, di sini kita mempunyai sapi ya.
Nah, ini arah putaran jarum jam. Kalau searah jarum jam itu nilainya negatif, dan kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Nah, kita rotasikan objek 90 derajat atau searah dengan jarum jam, maka nilainya akan negatif ya. Jadi diketahui eh, kalau searah jarum jam, apanya itu menjadi negatif 90 derajat karena searah jarum jam itu akan bernilai negatif. Nah, jadi objeknya yang tadinya lurus seperti ini berdiri jadi seperti ini gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya contoh dari rotasi. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya akan menjadi A aksen negatif Y, X. Nah, contohnya ini. Titik asalnya itu 2,1 kita rotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Jadi 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, ini tuh 90 derajat ya, teman-teman, atau segitiga siku-siku. Nah, jadi titiknya itu nanti ada di sini. A aksen negatif 1,2 seperti itu. Selanjutnya, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Nah, kalau negatif 90 derajat itu kalau negatif tadi ingat, kalau negatif itu berarti searah jarum jam ya teman-teman. Oke, jadi titik A, X, Y jika dirotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen Y, negatif X. Nah, tadi titik asalnya itu A, ini 2,1. Kita rotasikan sebesar 0,0, berarti kita rotasikan dulu ke 0,0 sebesar negatif 90, berarti kalau negatif itu tadi searah jarum jam. Kalau negatif 90, jadi kita buat segitiga dengan segitiga siku-siku searah jarum jam, nanti akan menghasilkan titik A aksen 1, negatif 2, seperti itu. Lalu kita contoh rotasi yang selanjutnya itu rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat berarti garis lurus. Kalau 90 derajat tadi membuat segitiga siku-siku ya, kalau di sebesar 180 derajat berarti garis lurus. Nah, titik A, X, Y jika dirotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, jadi negatif Y. Kita misalnya mempunyai titik A 2,1, kita rotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat, jadi kita buat garis lurus aja gitu. Nah, nanti hasilnya akan negatif X, negatif Y, di mana hasilnya ialah negatif 2, negatif 1, seperti itu. Lalu ke poin dilatasi atau poin yang keempat, yang terakhir dari jenis-jenis transformasi geometri. Nah, dilatasi itu apa sih? Nah, dilatasi itu kalau di dalam kehidupan sehari-harinya itu kita sering mendengarnya dengan perbesaran atau perkecilan gitu, seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dilatasi? Teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan dilatasi? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, definisi dari dilatasi adalah perubahan yang berkaitan dengan ukuran objek dengan faktor skala tertentu, mengacu terhadap sebuah titik yang disebut titik pusat dilatasi. Nah, misalnya titik pusat dilatasinya ini. Nah, kita itu akan, karena dilatasi itu tadi pengertiannya itu adalah perbesaran atau perkecilan. Nah, jadi kita itu bisa memperbesar ini jadi seperti ini gitu. Nah, kalau teman-teman masih belum paham gitu, kita akan membahas lebih lanjut. Nah, faktor skala dilatasi. Faktor skala dilatasi ditentukan oleh panjang jarak titik pusat ke objek PA terhadap panjang titik pusat ke bayangan PA aksen. Pada contoh di samping berlaku PA aksen sama dengan 2PA, sehingga faktor skalanya adalah 2. Nah, ini contohnya. Jadi, P A aksen sama dengan 2PA. Jadi jaraknya itu, skalanya itu dari contoh gambar ini adalah 2 gitu. Oke, formula dari dilatasi. Bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi dengan pusat P, A, B dan faktor skala K adalah A aksen, di mana
eh, nilai X-nya itu ialah K dikalikan X eh, dikurangi A ditambah A, dan nilai dari Y-nya itu K, Y dikurangi B ditambah B. Seperti ini. Jadi pusat dilatasinya itu ini, nilai A-nya ini, dan ini A aksennya. Jadi K sama dengan perbandingan ruas garis OA dan OA aksen. Seperti itu. Nah, oke, sekarang karena penjelasan dari jenis-jenis transformasi geometri sudah selesai, sekarang waktunya mengingat. Oke, nah, mengingat geometri transformasi dengan lebih mudah, kita eh, punya singkatan dari jenis-jenis transformasi geometri itu sendiri. Singkatannya itu apa sih? Nah, singkatannya itu TERERODI, di mana T-nya itu berarti translasi, ini T-nya itu translasi, T-nya itu refleksi, RO-nya itu rotasi, dan D-nya itu dilatasi. Nah, ini dengan cara singkatan seperti ini, kita akan lebih gampang mengingat mengenai jenis-jenis geometri transformasi itu apa aja. Jadi, dengan Tererodi, transformasi geometri jadi gampang diingat, bukan? Oke, gampang diingat. Jadi, kalau ada yang nanya jenis-jenis transformasi geometri itu apa aja sih? Nah, kita harus ingat. Jadi, jenis jenis transformasi geometri itu tererodi atau T-nya itu translasi, R-nya itu refleksi, R-nya itu rotasi, dan D-nya itu dilatasi. Oke? Nah, kita masuk ke kesimpulan. Teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih? Eh, Tadi kita sudah membahas apa aja? Oke. Nah, jadi kesimpulannya, transformasi geometri adalah perubahan posisi, ukuran atau orientasi suatu objek pada bidang koordinat yang meliputi yang pertama itu translasi atau pergeseran, di mana translasi itu memindahkan objek sejauh jarak tertentu tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Lalu yang kedua itu ada refleksi atau pencerminan yang memindahkan objek dengan mencerminkannya terhadap garis tertentu seperti sumbu X atau Y. Lalu yang ketiga itu ada rotasi atau perputaran yang memutar objek dengan pusat dan sudut tertentu tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Dan yang keempat itu adalah dilatasi atau perkalian skala atau tadi kita menyebutnya dengan perbesaran atau perkecilan ya, yang mengubah ukuran objek berdasarkan faktor skala tertentu tetapi tetap mempertahankan bentuknya. Jadi bentuknya tetap sama, cuman diperbesar atau diperkecil sejauh skala tertentu seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kuis. Supaya kuis ini bisa hmm, meningkatkan pemahaman teman-teman sejauh mana sih tadi teman-teman itu eh, memperhatikan dan sejauh mana kalian bisa mengingat. Oke, waktunya kuis. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan satu. Nah, jenis transformasi geometri yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pengertian dari rotasi adalah A. Perputaran, B. Pergeseran, C. Pencerminan, dan D. Perbesaran atau perkecilan. Oke, teman-teman ada yang masih ingat gak sih pengertian dari rotasi itu apa? Coba sekarang teman-teman eh, pilih dulu atau ingat-ingat dulu pengertian dari rotasi itu apa gitu. Oke? Sudah? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi pengertian dari refleksi itu ialah pencerminan. Mengapa? Karena tadi sudah kita bahas ya, kalau refleksi itu ialah pencerminan. Jadi jawaban yang benar itu A. Nah, adapun jawaban-jawaban yang salah kita bahas bareng-bareng juga, oke? Nah, jadi yang kalau pergeseran itu ialah translasi, kalau perputaran itu ialah rotasi, dan kalau perbesaran atau perkecilan itu ialah dilatasi, seperti itu. Oke, jadi jawaban yang benarnya apa? Ya, betul. Jadi jawaban yang benarnya itu ialah pencerminan. Jadi pengertian dari refleksi itu ialah pencerminan. Nah, kita masuk ke jawaban pertanyaan masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini levelnya lumayan masuk ke sulit ya. Tadi kita membahas mengenai apa? Tadi kita membahas mengenai refleksi. Nah, sekarang karena tadi teman-teman ada yang salah menjawab pertanyaan sebelumnya, kita
akan eh karena tadi teman-teman benar gitu ya, membahas menjawab pertanyaan nomor satu. Jadi nomor dua kita akan masuk ke rotasi. Tadi kan refleksi ya, sekarang rotasi. Karena teman-teman dirasa tadi sudah benar menjawabnya gitu. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang lebih sulit. Nah, jadi pertanyaan yang kedua itu bayangan titik P, A, B oleh rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat adalah P aksen negatif 10, negatif 2. Nah, nilai dari A ditambah 2B sama dengan titik, 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 titik. Nah, oke. Teman-teman, sekarang jawab dulu. Nah, oke. Jadi, jawaban yang benarnya itu negatif 18. Mengapa seperti itu? Teman-teman ada yang masih keliru menjawabnya? Atau benar semua nih? Oke, kita bahas aja ya bareng-bareng. Kenapa jawabannya itu negatif 18? Oke. Nah, jadi ini pembahasannya. Kita itu ngituin konsep rotasi. Jika titik X, Y dirotasikan pada pusat 0,0 sebesar sudut dengan orientasi berlawanan arah jarum jam, maka koordinat bayangan titiknya adalah kita menggunakan matriks ya, X aksen, Y aksen sama dengan cos, cos theta, sin theta, negatif sin theta, cos theta, X, Y. Nah, untuk X aksen, Y aksen, negatif 10, negatif 2, dan tetanya itu negatif 90 derajat diperoleh seperti ini pengerjaannya. Teman-teman bisa mengamati sampai paham. Jadi nanti kalau ada latihan, teman-teman akan lebih mudah seperti itu, oke? Nah, ini pengerjaannya dan didapatkan A ditambah 2B, 2 ditambah 2 dikali negatif 10 sama dengan negatif 18. Oke, kita lanjut ke penugasan. Nah, karena teman-teman tadi menjawab kuisnya sudah banyak yang betul ya. Jadi, eh, sekarang kita akan mengukur kemampuan teman-teman kalau mengerjakan secara mandiri itu sejauh mana sih gitu. Oke? Nah, ini penugasannya. Teman-teman bisa mulai dulu ke level yang paling mudah ya. Nanti kalau sudah mengerjakan level yang paling mudah, baru teman-teman mengerjakan ke level yang sulit. Nah, ini dijadikan, soal-soal ini dijadikan sebagai penugasan. Nanti kalau ada yang sudah, kalian bisa mm, menuliskannya di kolom komentar video ini, oke? Nanti kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya, supaya teman-teman tahu jawaban dari teman-teman itu sebenarnya benar atau enggak gitu, oke? Oke? Oke. Time's up. Kalian masih bingung nggak atau punya pertanyaan gitu mengenai jenis transformasi geometri? Kalau emang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, kalian boleh tulisnya di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng sekalian dengan kita membahas penugasan yang sebelumnya saya berikan seperti itu. Oke? Nah, mungkin eh, pembahasan mengenai jenis transformasi geometri pada kesempatan kali ini sudah selesai. Nanti jangan lupa teman-teman harus mengerjakan penugasannya dan apabila ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar video pembelajaran ini, oke? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga teman-teman bisa mengerti dengan maksud apa yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.